Satu perikop, satu hari. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus menyebutkan tentang rupa-rupa karunia. Kalau kita berbicara mengenai karunia, maka karunia itu adalah suatu pemberian Allah secara khusus kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus atau orang yang sudah lahir baru. Nah, apa perbedaan antara bakat dan karunia? Bakat itu adalah suatu kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir. Entah dia orang yang sudah percaya atau orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, masing-masing orang memiliki bakat sejak lahir. Misalkan ada orang yang sejak lahir memiliki bakat dalam hal kepemimpinan, sudah terlihat masa kecilnya. Atau kemampuan yang lain dalam hal musik. Sudah terlihat sejak kecil orang itu pandai menyanyi atau pandai bermain musik atau bakat-bakat yang lainnya. Jadi bakat ini dimiliki oleh semua orang, baik itu orang yang belum percaya dan juga orang yang sudah percaya. Sedangkan karunia itu adalah pemberian khusus. Pemberian khusus kepada orang-orang yang sudah percaya. Orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudaraku, kemudian dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus memberikan satu penjelasan kepada jemaat di Korintus bahwa meskipun ada berbagai macam karunia, tetapi itu bersumber dari Allah sendiri. Itu bersumber dari Allah sendiri. Kemudian Paulus juga menjelaskan bahwa karunia-karunia yang berbeda itu tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Ini dua poin yang dijelaskan oleh Paulus di dalam perikop ini. Nah, saudaraku, apa yang kita bisa belajar dari hal ini? Kalau karunia itu berasal dari Allah, maka seharusnya kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, orang yang sudah mendapatkan karunia daripada Allah, menyadari akan hal ini, itu bersumber dari Allah, maka seharusnya kita tidak boleh menganggap bahwa karunia orang lain itu sebagai pesaing dari karunia kita. Tidak perlu kita iri dengan kemampuan orang lain, karena itu bersumber dari Allah yang sama. Dan tujuannya juga sangat jelas, Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus.
Tuhan memberikan kita banyak kemampuan, banyak karunia, bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan bersama, untuk memuliakan nama Tuhan melalui karunia tersebut. Kiranya hal ini menyadarkan saya dan saudara, sehingga kita boleh memaksimalkan setiap karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, entah berapapun karunia yang Tuhan sudah berikan. Mari kita menggunakan itu secara maksimal untuk membangun tubuh Kristus. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.